Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang pelajaran agama kita mulai. Sebelum pelajaran agama kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran agama yang kemarin menerangkan bahwa secara harfiahnya. Sekarang hikmah beriman kepada Allah. Hikmah beriman kepada Allah. Berarti di sini orang yang beriman tentu merasa dekat, sangat dekat dengan Allah. Iman kepada Allah sangat dekat dengan Allah. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat. Karena dia merasa dekat, dia itu merasa taat pada Allah. Nah, di sini taat menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang dimaksud taat di sini berarti takwa, sama saja dengan takwa, taat sama. Sama halnya seandainya sampean di sekolah jam 7 masuk. Tapi sebelum masuk di sini baca Yasin dulu. Karena sudah kebiasaan, anak-anak langsung masuk ke lab menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Andai sampean nggak ikut, mungkin nanti bapak ibu guru menindak sampean. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Siapapun orangnya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah bahagia dunia akhirat. Dan hatinya tidak akan sempit, itu kata Allah. Maksudnya sempit ini tidak gampang gelisah gitu loh. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan. Jadi orang yang beriman di sini mendapatkan berbagai keuntungan. Keuntungannya banyak sekali. Antara lain sebagai berikut. Di antaranya selalu mendapat pertolongan dari Allah. Dalam firman Allah diterangkan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul asyhad. Sini yang artinya kurang lebih adalah sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada akhirat berdirinya saksi-saksi dari hari kiamat. Ini makanya saya tadi sudah bilang di depan, orang yang taat takwa kepada Allah hatinya tidak akan sempit karena Al-Quran sudah menerangkannya. Nomor 2 diantaranya, hati menjadi tenang. Orang yang iman terhadap Allah, hatinya sangat tenang, gak kupuan. Ono-ono opo-opo gak kupu, tenang aja. Karena di situ ada Allah. Karena Allah selalu bersama kita. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah, gak gampang susahan gitu loh. Karena sudah mengkursi Allah. Setiap ujian pasti ada solusinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innul qulubahum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Makanya sudah sering saya jelaskan bahwa orang yang hatinya gelisah, susah, sumpek, mumet,
yang sering mengingat Allah. Seingat saya sering menyuruh anak-anak wudu dhisik, setelah wudu sholat, nek wis sholat kok sumpah kae mosto istighfar sing banyak. Insya Allah gelisah itu akan habis dengan sendirinya karena pertolongan dari Allah. Nomor 3, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Kalau saya dengan kamu semuanya, Allah, hidup di dunia tidak akan merasa rugi karena sudah dijaga oleh Allah. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Nek orang itu tidak ada imannya tipis, tidak ada iman kepada Allah, ya iman iman tok, tapi gak melakukan, gak takut sama Allah, gak takwa atau gak taat, hatinya di situ akan rugi. Rugi ini banyak sekali. Nek wayahe pas ujian agama, biasanya anak kelas 3 ada ujian agama, di situ ayo maca doa setelah wudhu, nggak iso. Sebabnya di sini nek dipelajari gak gelem, makanya di situ gak iso. Lah makanya orang yang tidak iman terhadap Allah di situ hidupnya akan merugi. Sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi husnin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Makanya di sini sudah sering saya jelaskan, al waktu kadzaif. Waktu itu adalah seperti pedang, makanya gunakan pada waktu itu sebaik mungkin. Ayo rek salat zuhur, salat. Ayo rek ngaji. Ayo rek yasinan. Nah, gunakan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ini orang itu seharusnya siapapun orangnya sing sama-sama menasehati. Saya juga begitu. Saya yo tidak bener terus ngono yoga. Salat to yoga pasti ada tinggi rendahnya. Jadi secukupnya, pak hasilnya hikmah iman kepada Allah di sini, seseorang itu bisa tebal dan tipis, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini hikmahnya. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Anak kecil-kecil yang sekarang sama sudah kelas 7, kelas 1 SD sampai kelas 6 saya yakin sudah pernah dipelajari. Apalagi sekarang itu anak TK semuanya banyak yang hafal tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna termasuk di sini. Termasuk di sini nomor 1 Al-Amin, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Di sini disebutkan cuma 4, selainnya ada di kitab lain. Yang di sini ada 4. Sudah, saya cukupkan sekian. Sebelum pelajaran kita mulai, di sini perlu saya kasih tugas. Tugasnya isilah dengan benar. Isilah titik ini benar. Isilah titik-titik ini dengan benar. Berapa jumlah Asmaul Husna? Sebutkan. Nomor 1. Nomor 2, mengapa Allah indah namanya? Tadi sudah saya jelaskan di depan. Dan Asmaul Husna sudah ada di depan. Nomor 3, mengapa Allah Al-Amin? Sebutkan buktinya. Di depan sudah saya jelaskan Al-Amin. Di situ ada Al-Amin, As-Sami'.
Mengapa al-khair? Sebutkan buktinya. Allah itu al-khair. Jadi Allah itu senang pada orang yang baik. Nek ono wong rada gak seneng itu, nek ono orang rada gak bener itu, Gusti Allah iku mengin tok. Duh kon iku wis dikai bener kok sih kurang ae sih. Ayo golek dalan sing bener. Nomor 5, mengapa Allah sami? Sebutkan buktinya. Sami di sini adalah istimia, mendengar. Siapapun perkataannya seseorang, seluruh dunia ini didengar oleh Allah. Baik itu perkataan elek utawa api, ngrasani gak ngrasani, ngaji dengan cara didik-didik, hati-hati utawa digetno itu Allah mengerti. Terdengar, mendengar. Mengapa Allah Al-Basir? Maksudnya di sini Al-Basir, Allah itu Maha melihat. Allah Maha melihat. Jadi setiap makhluk di dunia, berjuta-juta, bermil-mil orang di dunia ini, Allah itu melihatnya satu persatu. Jadi tidak bisa dibohongi. Nomor 7, berikan contoh perihal iman dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Makanya sini sampean sudah ada di buku itu. Kalau nggak bisa dilihat di sini, diwoco. Setelah diwoco nanti diisi. Sini sudah. Sampai di sini. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.